Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa program Pascasarjana KPI IAIN Purwokerto. Kuliah kali ini kita mau membahas tentang social network dan analisisnya berkaitan dengan jenis-jenis media siber. Media ini diantaranya yang Anda sudah paham, ada situs website, email, forum ya, bulletin boards, mylist atau milis ya, blog, situs yang memuat zona pribadi atau homepage, weblog gratis, yaitu blogspot.com itu tadi. Ada wiki, aplikasi pesan, internet broadcasting, peer-to-peer, ya. Ada Yahoo Messenger, Google Talk, ada search engine, Mood, ada multi-user dungeon, media sosial seperti Facebook, Twitter, dan yang lain. Selain itu kita mau harus kita pahami tentang apa sih network itu. Network itu teknologi media baru yang mana saling berhubungan satu sama lainnya di dalam jaringan atau alat-alat digital yang beroperasi terpisah, tetapi saling tautan satu sama lain melalui sarana komunikasi. Bekerja sama dengan jaringan digital dalam jaringan gelombang untuk kepentingan kehidupan sehari-hari kita semua. Ya, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan keluarga, dan sebagainya. Bentuknya berupa yang lebih besar, LAN, ya, local area network, maupun WAN yang sangat terbatas dalam batas tertentu, ya, dengan global networknya atau meta network itu. Selanjutnya, selain itu ada network society. Basis jaringan berkembang dari yang terus-menerus dalam masyarakat kapitalis kontemporer. Ya, network society penggagasnya ada Newcastle. Dalam bukunya The Rise of Network Society dan Information Age, ya itu. Jadi bagaimana konsep network jaringan itu dapat digunakan untuk menganalisis perubahan sosial dan kultural kontemporer. Karena network itu dipahami sebagai social structure, sebuah struktur sosial. Network sebagai struktur mampu berkembang tanpa batas selama mampu berkomunikasi. Di dalam jaringan tersebut. Nah, itu. Kemudian selain itu ada namanya bentuk sosial yang ditandai dalam social network itu dengan transformasi kehidupan dalam waktu dan ruang, dengan munculnya new timeless time, dan termasuk juga space flows, waktu yang begitu cepat deras dalam yang informasi itu bersamaan kita dapatkan dalam ruang yang yang cair, yang deras dan sebagainya. Jadi timeless time merupakan sebuah waktu tercepat, unik, menjadi abad media baru. Hal ini diciptakan melalui sarana komputer beroperasi dan berkomunikasi, melalui sarana dalam setiap individu itu yang dalam sebuah komunitas virtual itu, meskipun jauh di mana tempat berada, selama sinyalnya bertautan atau bagus, ya akan cepat sekali. Teknologi ini memperkenalkan mediasi budaya dalam tindakan dan reaksi pada waktu bersamaan. Jadi teknologi dengan menggunakan virtual ini, apa yang dimaksud dengan timeless time itu dibangun dengan munculnya space of flow, jadi ruang yang deras
yang orang lokal bisa bertemu, berbicara nasional, bisa global, cepat sekali. Jadi lokalitas yang terintegrasi dalam imajinasi kolektif yang global, yang menginternasional itu. Gagasan teknis network jaringan ini merupakan sebuah sistem arsitektur yang secara geografis itu concernnya pada social space atau social sphere, ruang sosial. Social network juga merupakan individualisasi yang selalu bertautan dengan hubungan-hubungan sosial atau relasi-relasi sosial di dalam network itu. Karena network itu sendiri kan merupakan message, dan message itu punya muatan ideologis dan bisa politis. Ini dua hal ini bisa bersama-samaan, bisa sebuah, dan itu bisa memberdayakan, mengedukasi, dan masuk mempengaruhi, menggerakkan orang. Dan suatu komunitas dalam ragam value maupun kepentingan-kepentingan yang orisinil dan kepentingan yang asli dimilikinya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang analisis social network atau SNA, SNE, karena gagasan analisis social network dan individualisasi dikembangkan oleh Newcastle. Karena ada kecenderungan pendekatan ini lebih empirik, cara-cara memahami bagaimana individu mengoperasikannya dan menghubungkan di dalam network itu, atau memahami atau memandang atau memperhatikan hubungan-hubungan sebagai unit, ya, hubungan itu sebagai unit yang mendasar dalam struktur sosial. Nah, di hubungan antara agen si A, si B, si C sampai dan seterusnya. Dan inilah yang hubungan individu, kelompok, korporasi, keluarga, bangsa, negara maupun kelompok lain. Jadi sifat SNA itu bersifat kuantitatif lebih besar dan bisa saja juga kualitatif ketika kita melakukan analisis strukturnya, menarasikan bagaimana hubungan dan apa yang melatar belakangi dan kepentingan sehingga ada mobilitas. Itu. Ada satu lagi yang menjadi penguat adalah ANT, teori aktor, ya, teori aktor agen sosial itu, yang itu selalu dipertanyakan peran-perannya, mobilitasnya meskipun dalam virtual, banyaknya dia berpendapat, beride, aksesibilitasnya juga menjadi penting. Maka hal yang harus dipahami itu adalah gagasan yang diproduksi oleh individu dan dalam konteks relasi apa dia menggagas itu. Yang kedua, kepentingannya adalah tentang kinerja yang berhubungan dengan bisa saja bentuknya pada keluarga, bentuk pada hubungan politis maupun hubungan bisnis atau hubungan yang lain. Kira-kira itu ANT ini lebih kepada agen sosial yang tentu ini harus dipahami oleh kita semua. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat untuk diaplikasikan dalam studi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.